di mana ini? Kita nyasar kemana ini ya? Ya, kita lihat aja yuk, dalam yuk. Halo teman-teman di kelas 3. Nah, hari ini kita spesial bertemu dengan bapak yang spesial juga. Mungkin bapak atau om ya, supaya tetap muda. Oke, silakan Pak, bisa memperkenalkan diri, kita sekarang ada di mana dan apa aja yang ada di sini. Ya, saya Dwi Cahyono. Selamat datang di Museum Panji. Ini semua kawasan Museum Panji. Jadi Museum Panji itu ada apa namanya indoor untuk display barang-barang ini untuk barang-barang museum. Kemudian ada yang outdoor, itu terdiri dari hall, meeting hall, memang untuk pemutaran film. Kemudian ada pembelajaran alam, ada sungai, ada hutan, ada sumber air, ada sawah. Jadi Panji itu tidak hanya bercerita masalah kesenian, tetapi banyak hal yang ceritakan. Makanya ini harus mencakup semua hal untuk kalau memang teacher lihat, tempat ini sangat luas ya, bukan seperti museum-museum biasa. Oh, biasanya museum kan hanya di satu ruangan tertentu gitu ya. Nah, ini ada museum yang di dalam ruangan, kemudian juga ada area di luar. Ini kira-kira berapa luas, Pak? Luasnya total hampir 3 hektar ya. Wah, 3 hektar. Jadi kalau mau keliling-keliling ini capek. Lalu kenapa kok pilihnya Museum Panji? Apa sih artinya itu, Pak? Ya, jadi seperti kita tahu ya, Panji itu kan budaya asli dari Indonesia atau Jawa khususnya lagi Jawa Timur. Ya, jadi itu banyak dikenal di budaya Panji, banyak dikenal sampai di negara-negara ASEAN. Saat setting cerita Panji itu settingnya Kediri dan banyak ditulis saat Mojopahit, dan itu lokal jenius yang sangat unik dan sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Jadi naskahnya sekarang banyak disimpan di Belanda, di Perancis, di Jerman gitu. Jadi di Indonesia dari 700 naskah itu cuman ada sekitar 770-an. 70 saja. Nah, itu sangat disayangkan gitu. Jadi kenapa harus disimpan di luar tentang lokal jenius itu? Kalau memang disimpan di luar tidak masalah, tapi knowledge semuanya yang ada, konten yang ada di dalamnya itu harus difahami oleh masyarakat, sumber dari budaya itu sendiri. Nah, makanya terus di Indonesia belum ada gitu. Jadi saya sudah mengajukan berapa kali ke pemerintah, harusnya ada Museum Panji itu sejak 10 tahun yang lalu. Tapi mungkin masih banyak kesibukan ya, jadi ini terus saya bikin karena itu satu kebutuhan. Berarti ini dibangun sejak kapan, Pak? Kalau museum ini? Bangun sekitar 5 tahun yang lalu ya, tapi dibuka sekitar 3 tahunan. Baiklah, nanti di sini ada banyak hal yang bisa kita lihat ya Pak ya. Selain dari museumnya sendiri, juga ada area-area di luar yang bisa kita nikmati. Oke, mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak khususnya di kelas Karis ini? Ya, jadi adik-adik di kelas Karis ya. Kelas 3 ini khususnya. Kelas 3 ya. Jadi kita perlu tahu, cinta dan bangga pada budaya sendiri, utamanya yang berasal dari Jawa Timur dan sudah dikenal di beberapa daerah di ASEAN. Jadi kebanggaan itu penting sekali untuk merawat dan melestarikan budaya kita sendiri. Jadi dengan nanti berkunjung kemudian tahu, nanti mudah-mudahan semua bisa mencintai dan merawat
Nah, bagi yang belum tahu apa sih Panji itu, kemudian seluk-beluk cerita di belakangnya, nah kita akan saksikan dalam perjalanan kita hari ini bagaimana Panji dan sejarah besarnya di belakang cerita Panji itu ya Pak ya. Baiklah, terima kasih teman-teman, terus saksikan perjalanan kita hari ini. Ini masih cuplikan sedikit sekali ya Pak ya. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana suasana di dalam Museum Panji. Jadi jangan kemana-mana. Wah, ada siapa itu? Kayaknya kita kenal ya. Pak, apa kabar? Kita Selamat ketemu. pagi. Dari mana tadi? Selamat pagi, kami dari sekolah langsung meluncur ke sini. Nih, di mana ini kita, Pak? Ya sama saya tadi, ya kebetulan kok ke sini ketemu Anda. Oke, bagus. Mau apa yang kira-kira belum jelas di sini? Iya, kami nih masuk di sini juga takjub. Ini banyak benda-benda yang mungkin bisa dibilang kuno ya. Tapi pasti ada maksudnya ini, Pak. Ini ada di ruangan mana ya kita, Pak? Ya, ini gini. Ruangan ini lebih banyak dipenuhi oleh macam-macam wayang. Nah, ada wayang itu macam-macam di sini. Nah, sekarang barangkali saya jelaskan dulu sebentar. Cerita wayang itu sebetulnya dari India, itu sudah ribuan tahun yang lalu. Tetapi yang wayang yang ada di Indonesia ini asli Indonesia. Ya. Jadi asli Indonesia. Jadi cerita wayang yang dari India, Mahabharata dan Ramayana itu setelah datang di Indonesia itu diperagakan dengan beberapa media pertunjukan. Pertunjukan. Ya? Jadi peraganya macam-macam. Kalau peraganya ada yang namanya kulit, wayang kulit, ada yang kayu, wayang kerucil, wayang kelitik, ada wayang golek, wayang topeng, macam-macam lah. Apa perlu saya jelaskan satu persatu ya? Baik. Secara singkatnya. Sebelumnya wayang itu datang ke Indonesia kapan, Pak? Wayang tidak pernah datang ke Indonesia. Wayang memang punya Indonesia. Oke, berarti. Tapi cerita wayang itu sudah ribuan tahun datang ke Indonesia. Itu dari India ribuan tahun datang ke Indonesia itu ya mulai zaman kerajaan-kerajaan Indonesia. Jadi zaman Kediri itu sudah. Berarti ini asli Indonesia ya guys. Wayang itu asli Indonesia. Gabungan dari budaya yang lain. Ya. Baik, kita mulai dari yang pertama, wayang apa dulu Pak? Nah, yang paling populer dulu. Nah, wayang populer dulu ini adalah wayang kulit. Nah, wayang kulit ini peraganya kulit, medianya kulit. Kulit apa ya Pak? Nah, ini yang perlu tahu, wayang kulit ini terbuat dari kulit kerbau. Kulit kerbau. Kulit kerbau diketam atau dipasrah menjadi tipis yang ketebalannya dulu itu sekitar 0,4-0,5 diketam jadi 0,2-0,1 gitu ya. Jadi yang atas ini lebih tipis, yang bawah lebih tebal. Nah, ini kulit kerbau dipahat. Setelah dipahat baru dicat ya. Dipahat baru dicat. Ini kulit kerbau dipahat terus dicat. Nah, setelah dicat diberi namanya gapit atau cempurit. Nah, ini yang unik. Yang unik ini gapit-gapitnya ini. Gapit-gapitnya dan cempuritnya ini di sini kebanyakan dari kulitnya penyu. Kulitnya penyu yang digergaji menjadi kecil, diluruskan terus dibulat-bulatkan menjadi dibubut menjadi seperti ini. Jadi wayang ini yang langka adalah gapitnya ini, karena kebanyakan ini dari kulit penyu. Jadi yang putih ini kulit penyu, tapi kalau ada yang hitam itu biasanya kulit ini tanduk, bukan kulit penyu, bukan cangkangnya penyu, tapi tanduknya kerbau. Karena kerbau yang dibelah dengan gergaji. Ini yang namanya wayang kulit. Ini pakai mencerita di sini dengan wayang kulit ini dengan memakai cerita Ramayana dan Mahabharata dari India. Nah, kalau yang ini sekarang apa Pak? Ya, sekarang ini ya. Ini wayang dengan peraga kayu. Medianya kayu ya. Pakai peraga kayu dan dengan media kayu ya. Ini namanya wayang klitik.
Nah, wayang klitik itu wayang dari kayu, ya, kayu ditipiskan jadi 2 dimensi begini. Ini menceritakan tentang Ramayana dan Mahabharata. Itu namanya wayang klitik. Ya, kenapa dinamakan wayang klitik? Karena klitik. Nah, terus ini sebelahnya ini juga wayang kayu. Tapi tangannya ini terbuat dari kulit. Lain kalau ini kayu semua. Nah, ini terbuat dari kulit. Ini namanya wayang kerucil. Wayang kerucil ini menceritakan tentang babat kerajaan Mojopahit. Ya, jadi tentang Mojopahit berbeda dengan ini tadi. Kalau ini tetap menceritakan Ramayana dan Mahabharata, kalau ini tentang Mojopahit, cerita Jawa, ya. Nah, terus sekarang kita pindah ke wayang lain, ya. Kalau ini wayang golek. Wayang golek ini medianya juga kayu tapi 3 dimensi. Artinya 3 dimensi itu wungkul. Ya, ada isi. Tapi kalau wayang kerucil, wayang kulit tadi itu 2 dimensi, pipih. Ya, ini wungkul. Ya, ada isi. Ya, jadi kalau itu tadi cuma luas, ini isi, wungkul. Kenapa dinamakan wayang golek? Ya memang seperti rata-rata yang begini ini tiruan-tiruan manusia yang mungkul-mungkul ini istilahnya kalau anak-anak dulu itu golekan. Golekan itu boneka, ya. Golekan itu boneka 3 dimensi. Nah, maka ini dinamakan wayang golek, ya, namanya wayang golek. Golekan 3 dimensi. Kenapa dikatakan wayang golek? Apa artinya golek? Karena golek itu mencari sesuatu yang baik dalam kehidupan, ya, golek itu. Nah, ini kalau mau mainkan ini harus harus dimasukkan tangannya dalangnya masukkan ke sini. Nah, masukkan sini. Nah, masukkan sini. Ini kan dimasukkan sini, ya. Jadi ada dimasukkan. Nah, dimasukkan. Nah, ini wayang golek menak. Ini namanya wayang suket. Ya, wayang suket, walaupun ini yang tidak terbuat dari rumput, ada yang dari rumput, kebanyakan terbuat dari batangnya padi itu, ya, dari damen itu, batangnya padi. Nah, ini wayang suket, istilahnya wayang suket. Nah, ini wayang yang medianya pakai rumput atau batangnya padi, ya. Ya, ceritanya bisa menceritakan Ramayana, Mahabharata, bisa aja, ya. Nah, terus yang atas ini namanya wayang kaca, karena ini gambar wayang yang dilukis pakai media kaca. Kalau pakai media kaca, melukisnya tidak dari depan seperti kanvas, dari belakangnya sini kalau gambar. Ya, ini kan kacanya tembus digambar dari belakang. Ini wayang kaca. Wayang kaca ini kebanyakan di Cirebon, ya bisa. Ini kebanyakan menceritakan ya Ramayana, Mahabharata. Ini bisa dikatakan wayang batu atau patung yang diperkirakan patung manusia bertopi ini diperkirakan ini tentang figur Panji. Jadi diperkirakan figur Panji itu seperti ini, ya. Nah, figur Panji itu seperti ini. Ini terbuat dari batu, ya, ini duplikat. Ya, yang tadi di Museum Panji itu, ya, Panji itu figurnya seperti ini, diperkirakan seperti itu dari para peneliti-peneliti itu. Ini wayang kulit. Ini wayang kulit, ya, seperti yang tadi, cuma beda versi. Kalau tadi itu versi Surakarta, kalau ini wayang kulit versi Malang, versi Malangan ini, ya. Bedanya ini batu kacanya ini wajahnya merah, bimanya ini warnanya juga merah. Ya, ini versi Malangan. Ini cukup tua sekali ini. Tua, ini usianya bisa 100 lebih ini, ya. Ini 100 lebih bisa, ini cukup tua sekali, ya. Ini namanya wayang kancil. Wayang kancil itu menceritakan tentang cerita kancil. Nah, cerita kancil, cerita dongeng kancil itu ada di Serat Kancil dan ada di buku-buku pelajaran anak-anak SD zaman saya kecil dulu selalu ada cerita kancil. Nah, ini kancilnya. Ini menceritakan tentang kecerdikan kancil, ya, sebagai simbol wayang juga kreatif, ya, kancil ini, ya. Ini kancil, ya, yang kancil. Ini ada apa itu domba.
ini ada kijang, ini ada Pak Tani, ini ada banteng, ini ada ular, ini ada polisi hutan, ini ada singa, ini wayang kancil. Ini wayang kulit versi Surakarta, khusus ini raksasa atau buto-buto. Nah, ini buto-buto raksasa, ini namanya raksasa ini atau buto ini kebanyakan besar-besar badannya, matanya besar juga, punya taring, giginya tajam-tajam. Ini namanya wayang raksasa atau buto. Nah. Aduh. Ini juga wayang Surakarta. Ini namanya Punokawan. Punokawan itu abdi, tapi abdi itu tidak hanya sebagai fungsinya tidak hanya sebagai ini pelayan, tapi juga sebagai konsultan. Ya, abdi itu juga sebagai konsultan, sebagai orang yang ini menasehati atau penasehat. Ya, ini Semar yang paling tua. Ini anaknya Gareng. Ya, nah, sini anaknya lagi Petro. Ini anaknya Bagong. Ini tokoh-tokoh Punokawan versi Surakarta. Gunungan itu gunanya untuk menyekat adegan, untuk awal adegan ya, atau kayon. Nah, ini yang langka, ini namanya wayang Solo. Kenapa dinamakan wayang Solo? Solo itu bukan Surakarta. Solo, penyuluan. Jadi ini wayang untuk penyuluan ya. Ini wayang penyuluan ini dibuat sekitar tahun 1945, jadi setelah zaman merdeka itu di sini ada Jepang, ada Belanda, ada Kartini, ada Presiden Soekarno, ada pejuang 45, ada ulama. Jadi ini menceritakan tentang kehidupan perjuangan zaman 45 dulu. Gunanya untuk penyuluhan ya, untuk penyuluhan. Wayang Solo itu untuk penyuluhan kepada masyarakat. Wayang beber itu medianya kain sama cat ya. Itu kalau mau pentas itu dibeber, jadi seperti lukisan. Kalau nggak pentas ya digulung. Mau pentas dibeber. Itu namanya wayang beber. Wayang beber ini menceritakan tentang sejarah Panji ya, tentang Panji ya. Wayang beber ini sudah sekarang yang masih banyak ada di daerah Pacitan ya. Ini zaman Kerajaan Mojopahit sudah ada wayang beber ini. Ini lihat gambar-gambarnya ini. Jadi ini Panji ya, gambar Panji, ini putrinya, ini abdinya, ini sedang berdialog dengan perempuan lain ya. Nah, ini ada abdinya sedang bermain. Nah, ini ada rumah ya, pendopo, ini ada taman sari, barangkali ini ada kolam, ya ada bunga-bunga ya. Ini namanya wayang beber, jadi seperti lukisan. Nah, ini kebetulan di bingkai. Dan bawa ini semua bawa ke sana ini namanya wayang batu ya. Ini wayang batu atau relief. Ya kan, relief atau wayang batu ini menceritakan tentang replika cerita Panji. Jadi ini replika sama dengan yang ada di candi-candi yang ada di daerah Jawa Timur, tentang kisah-kisah Panji itu ada di sini. Ini semuanya sampai putar-putar sana namanya wayang batu. Nah, ini kalau kita ada di hall yang sini ini banyak hiasan-hiasan tentang gambar-gambar wayang beber, wayang madya, wayang gedhog atau wayang Panji. Ini foto-fotonya ya, jadi bukan aslinya. Ini di atas pintu itu berputar, atas pintu itu wayang madya atau wayang gedhog. Adapun yang di atas ini, yang di plafon-plafon ini yang ada pemandangannya, ada gunung-gunungnya, ada tamannya, ada pohon-pohon, itu adalah foto-foto tentang wayang beber. Ya, yang di atas pintu yang backgroundnya polos itu tidak ada backgroundnya yang polos-polos. Ini kebanyakan adalah foto-foto tentang wayang madya, wayang gedhog atau wayang Panji. Tapi yang backgroundnya ada pohon-pohonan, ada rumah, ada awan, ada gunung, itu adalah wayang beber ya.
Itu semuanya ini menceritakan tentang cerita Panji ya. Dan di luar itu masih banyak wayang kulit. Masih banyak wayang kulit yang memang wayang betul. Itu di depan itu di atas pintu, samping-samping itu wayang kulit ya. Banyak sekali. Wah, berarti banyak sekali jenis wayang yang ada di Indonesia nih ya Pak? Banyak sebetulnya. Barangkali di Museum Panji ini juga masih ada yang kurang ini. Banyak sekali. Berarti ini sudah Ya. sebanyak ini pun masih kurang. Nah, kira-kira teman-teman, manakah wayang yang menjadi favorit kalian? Coba komen di bawah ini ya. Oke Pak, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara untuk hari ini ya. Tapi kita akan lanjut lagi dengan perjalanan kita selanjutnya dengan tujuan yang berbeda. Oke, saksikan terus perjalanan Teacher Agustin, Teacher Lydia, dan Pak Sunari.